Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai materi remote server. Materi ini akan berkaitan dengan praktik yang nantinya kamu kerjakan, yaitu melakukan remote server yang ada di sekolah. Tapi sebelum kita melakukan praktik, kita bahas dulu mengenai konsep dari remote server. Remote server itu sendiri menggunakan protokol yang bernama SSH atau Secure Shell. SSH ini merupakan protokol remote yang mengizinkan pengguna atau user untuk mengontrol server secara remote melalui media jaringan. Intinya, dengan adanya SSH ini memudahkan kamu untuk mengelola server tanpa harus datang ke lokasi fisik server. Contohnya, nanti kan kita praktik ya, jadi servernya itu akan disimpan di sekolah atau berada di sekolah karena kamu masih ada belajar di rumah, jadi kamu tinggal melakukan remote server ke server yang ada di sekolah. Tetapi sebenarnya nggak hanya server saja, kamu dapat memanfaatkan SSH untuk mengatur dan mengelola komputer maupun perangkat desktop yang ada di jaringan yang sama tanpa harus menyentuh perangkat tersebut. Dengan adanya SSH ini memudahkan dalam pengerjaan pengelolaan servernya. Jadi misalkan kondisi servernya ada di luar kota atau di luar negara, kita tinggal melakukan remote ke server tersebut menggunakan protokol SSH untuk melakukan pengelolaan server tersebut. Lalu bagaimana konsep dari SSH? Pertama, sebelumnya kan sudah dibahas mengenai apa itu klien dan server ya. Jadi dimohon dulu dipahami, klien itu adalah perangkat yang meminta layanan kepada server, sedangkan server adalah perangkat atau device yang memberikan layanan kepada klien. Cara kerja protokol SSH adalah menggunakan model client server, berarti ada yang berfungsi sebagai klien, ada yang berfungsi sebagai server. Kemudian untuk koneksi yang terjadi adalah SSH client melakukan koneksi ke SSH server. Bisa dilihat pada ilustrasinya sudah dibuat di situs, Bapak buat dua bagian ya. Komputer rumah, sebelahnya lagi ada komputer atau server sekolah. Karena akan modelnya menggunakan infrastruktur client server, berarti di sisi server sekolah itu berfungsi sebagai server, yaitu server SSH atau server yang memberikan layanan remote kepada klien. Kemudian klien itu sendiri berfungsi sebagai user atau pengguna yang melakukan remote ke server sekolah tersebut. Jadi ada dua bagian ya. Untuk remote server pasti ada namanya SSH client, yaitu pengguna yang melakukan remote ke server. Yang kedua yaitu SSH server, yaitu server yang akan diremote oleh si SSH klien atau si pengguna atau kamu sendiri. Setiap perangkat komputer atau perangkat yang terhubung pada jaringan tentunya harus memiliki yang namanya IP address atau alamat IP. Begitu juga dengan server, dia memiliki alamat IP address. Jenis IP address itu kan ada dua ya. Yang pertama yaitu jenis IP address public. IP public, yang kedua merupakan IP private. IP public adalah IP yang bisa diakses dari jaringan manapun. Sedangkan IP private adalah IP yang hanya bisa diakses di jaringan yang sama atau satu network yang sama. Contoh di sini, misalkan IP server yang menggunakan IP public. Contohnya di sini IP server publiknya itu 36.92.248.137. Maka agar klien bisa melakukan remote ke server, dia bisa menggunakan jaringan mana saja, karena konsep dari IP public dia bisa diakses oleh jaringan manapun. Tetapi jika kondisi kedua ya, jika kondisinya server sekolahnya atau server tersebut menggunakan IP private,
Contohnya IP di sini IP-nya 172.16.14.25.4/24. Maka untuk melakukan remote server tersebut, karena servernya menggunakan IP private, maka klien juga harus satu network dengan server yang ada di sekolah atau server yang nantinya akan di remote. Biasanya jika IP servernya menggunakan IP private, berarti si klien hanya bisa mengakses atau meremote server tersebut di dalam jaringan intranet atau jaringan lokal. Tidak bisa mengaksesnya lewat jaringan internet karena server tersebut tidak menggunakan IP public. Kemudian yang harus kamu pahami lagi bahwa protokol SSH ini mempunyai port ya. Portnya itu 22 defaultnya, tetapi untuk keamanan bisa dilakukan perubahan, yaitu di sini contohnya portnya 2222, duanya 5 kali. Kemudian bagaimana caranya melakukan konfigurasi atau instalasi SSH server nanti akan dibahas di materi selanjutnya. Untuk pada pembahasan ini lebih difokuskan bagaimananya caranya kamu sebagai SSH klien bisa dulu melakukan remote ke server yang ada di sekolah. Karena nanti untuk praktiknya itu diawali dengan melakukan remote ke server sekolah karena terkendala fasilitas dari masing-masing siswa. Jadi nanti kamu tinggal sediakan aplikasi untuk melakukan remote ke server tersebut, yaitu aplikasi SSH klien. Bisa menggunakan PuTTY atau bisa menggunakan Termux di smartphone kamu. Nanti dijelaskan juga bagaimana caranya. Yang kedua harus ada koneksi internet. Jadi syarat untuk melakukan praktik ini yaitu hanya dua saja, yaitu memiliki aplikasi SSH klien, yang kedua memiliki koneksi internet.